Ya, selamat pagi. Adik-adik semua, sudah ada 30 orang ya, jadi kita boleh mulai. Ya, selamat tahun baru dulu untuk kita semua, karena baru kali ini kita ketemu setelah tahun 2021 ini ya. Oke, pesan saya, kalian semakin dewasa di tahun 2021 ini, artinya semakin banyak tantangan dalam hidup kalian. Jadi jangan terlalu berharap yang indah-indah. Maksudnya yang harus kalian tambahkan itu adalah semangat juang untuk belajar biar cepat lulus. Dibuka dulu semua kameranya, silakan. Hari ini kita akan mulai membahas materi kalian nanti yang di UAS mengenai passive voice. Kemarin saya sudah berikan materi. Ya, materi saya itu saya buatkan video, maksudnya adalah ketika kamu sudah tahu kalau memang pulsa kamu nggak ada, kamu bisa browsing pakai Google, bisa pakai buku, bisa pakai apa aja. Jadi saya nggak memaksa kamu untuk membuka video saya ya. Jadi itu yang saya selalu kasih tahu kepada kalian. Jadi saya nggak memaksa kamu untuk membuka video saya, itu artinya bahwasanya ketika kampus membuka link saya berarti saya sudah memberikan materi gitu. Baik, saya akan nanti mengumumkan mengenai nilai-nilai UTS kalian yang saya terima. Jadi ada beberapa orang yang tidak ikut ujian susulan termasuk ketua kelasnya, mungkin merasa sudah nilainya tinggi ya. Tapi tidak apa-apa selama nanti UAS-nya juga bagus. Ingat, di Gunadarma unik guys, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ampuh. Saya membuat nilainya itu hanya sampai UTS, sedangkan nanti UAS itu yang membuat soal itu bukan dosen yang mengajar di kelas, tapi adalah koordinator. Itu seperti hantu ya. Saya juga nggak tahu siapa koordinatornya. Koordinatornya juga tidak pernah menghubungi dosen yang mengajar di kelas. Jadi tiba-tiba kalian nanti ngecek soal, kok soalnya nggak seperti yang kami pelajari ya. Nah, itu alasan saya selalu memperbaiki nilai kalian itu di UTS agar kalau nilai di UTS-nya menurut saya sudah bagus, mau sejelek apapun nilai UAS kamu masih bisa lulus gitu. Itu taktik saya yang saya pelajari ketika saya mengajar mata kuliah yang seperti ini. Tapi kalau saya mengajar mata kuliah yang di sastra, seperti mata kuliah penerjemahan itu saya mengajar itu sampai UAS dan nilainya pun UTS dan UAS saya yang buat gitu. Tapi khusus untuk mata kuliah seperti ini yang umum, saya nggak tahu bagaimana caranya. Jadi nanti maaf kalau saya tidak bisa melihat nilai UAS kamu, saya tidak bisa melihat soal seperti apa yang kamu akan temui di UAS. Jadi itu nanti kalian bisa berkoordinasi dengan dosen walinya, gitu ya. Oke, terima kasih sudah ya, karena peraturan kampus kalian 7 kali V-class, 7 kali Zoom atau tatap muka online, jadi saya penuhi ya, saya taat peraturan. Baik teman-teman, saya akan membacakan di sini yang pertama itu adalah nilai kolom tugas atau nilai kuis kamu. Jadi nilai tugas kamu nanti yang akan saya isi, saya ambil dari kuis yang saya ambil. Nah, ada masih banyak di sini nama-nama yang belum ada kuis. Nanti ini yang saya utamakan dulu, bertanya mengenai passive voice. Jadi saya akan membuatkan nilai di sini. Nah, yang saya bacakan namanya ini adalah nama-nama yang sudah ada nilai kuisnya. Tolong diperhatikan ya. Sebentar, saya ini masih ada teman kamu yang mau masuk, ini Rivano ya. Baik. Ya, coba didengarkan. Nama yang sudah ada nilai kuisnya adalah Fajar, Arik Zudi, Adam Fath, Nikita Ayu, Yazid, Rizda, Ramadan, Javier, Azad, Jose Bagus, Alosius, Norik, Mahdi, Rivano, Christopher, Aldo, Anang Rizky, Muhammad Imam, Ralfathar, Fariz Aditya, Jonathan, Olia. Nah,
Jadi nama yang tidak saya bacakan berarti nilai kuis kamu masih kosong di sini. Mungkin pernah saya tanya tapi tidak ada nilainya karena kamu nggak bisa jawab. Jadi nggak saya berikan nilai. Baik, sebelum ini ada pertanyaan? Ada? Tidak. Tidak ya? Oke, baik. Ya, mudah-mudahan biasanya kalau saya ngajar bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2-nya juga saya yang ngajar. Jadi hati-hati kalian. Saya selalu memantau perkembangan kalian ya. Mungkin di semester 1 ini saya masih bisa membantu kalian, cuma nanti saya lihat ada kemauan kamu nggak di semester 2 nanti meningkatkan kemampuan kamu. Saya termasuk dosen yang selalu memantau perkembangan mahasiswa saya. Meskipun saya bukan dosen utama di Gunadarma, saya hanya dosen tamu, tetapi tetap mau di kampus manapun saya ngajar, tetap saya memantau perkembangan kalian. Baik teman-teman, ya saya akan melihat nilai UTS-nya dulu ya. Coba saya buka dulu. Saya nggak share, tapi saya buka. Sebentar ya. Oke baik, yang tidak mengikuti remedial adalah Aftal, Adam Fatahillah, Aldo, Fajar, Muhammad Azad, dan Tias. Ya, selainnya itu sudah mengikuti remedial dan menurut saya ya banyak banget perubahan nilai ketika saya melihat nilai remedialnya. Baik, saya janji saya tidak akan membagi dua, tapi saya akan memasukkan nilai paling tinggi, hanya saja itu akan masih dibagi dengan nilai soft skill-nya. Ada pertanyaan? Seperti apa sih nilai soft skill itu? Bagaimana cara menilainya? Ada nggak yang tanda tanya gitu? Ada? Ada Pak, bagaimana Pak? Daripada bingung nanti nilai kita. Iya, siapa yang bertanya ini ya? Saya kok nggak bisa lihat ya. Siapa Saya, kamu, Pak? Oh iya, Adam ya. Adam. Iya, Adam. Jadi kalau di setiap kampus itu, kalau kamu lihat SAP, jadi nilai soft skill itu adalah nilai saya, termasuk dosen yang menilai kamu itu soft skill-nya adalah pertama presensi, yang kedua adalah seberapa besar kamu keinginannya untuk mengerjakan tugas dengan baik. Jadi saya adalah seorang dosen yang selalu mengecek tugas-tugas kalian. Jadi jangan pernah berpikir kalian hanya mensubmit tugas tapi saya tidak akan koreksi. Saya tetap akan koreksi. Ya. Jadi di sini saya akan bertanya dulu sebelum saya lihat nilai tugas yang kalian kirimkan minggu kemarin. Ada yang jujur siapa yang tidak mengirimkan tugas minggu lalu? Ayo. Ada? Mengirimkan semua ya? Oh iya, kamu yang mengirimkan tugas via email ya? Coba saya cek dulu. Iya, Mister. Oh, yang dari Sion ya? Iya, Mister. Oke, baik. Di sini yang saya terima itu ada berapa orang? 35 ya. Mudah-mudahan 35 ini, 35 ada 35 semua ini. Oh ya, 35 ya. Oke. Bagus berarti soft skill-nya ya. Ya baik. Setelah itu jika tidak ada pertanyaan, saya akan mulai bertanya kepada nama-nama yang tadi tidak saya akan sebutkan ya. Tapi saya setelah melihat soal-soal tahun sebelumnya, ternyata soal-soal di UAS itu memang banyak membahas tentang passive voice. Karena 4 minggu akhir ini kita memang materinya tentang passive voice. Jadi kalau ada 16 tenses berarti 16 passive voice. Tapi saya selalu berdebat dengan dosen bahasa Inggris lainnya, kalau tenses yang paling penting itu yang paling penting adalah 3, saya ingatkan selalu yang sudah saya jelaskan di awal, sesuai dengan siklus kehidupan kita. Nah,
Tenses yang kita gunakan sehari-hari itu nanti mau di pekerjaan, mau di kuliah, mau presentasi, itu adalah tenses tentang masa lalu kita disebut dengan simple past. Karena setiap orang akan menceritakan masa lalunya. Setiap manusia itu punya masa lalu. Nah, setelah masa lalu kita hidup di zaman sekarang atau kita hidup di sekarang, artinya simple present, ya. Nah, setiap manusia namanya ada masa lalu, ada masa sekarang. Nah, kalau kita hidup hari ini berarti ada tujuan untuk kita capai di masa depan. Kalian kuliah berarti cita-citanya ingin lulus, ingin kerja, ingin membina rumah tangga nantinya. Berarti itu tetap namanya simple future. Jadi selalu saya ingatkan kepada kalian, mahasiswa yang zaman sekarang ini perlu memang menguasai 3 tenses ini, ya. Oke, setelah itu ada tenses yang nanti kalau kalian bekerja di perusahaan, ada 2 tenses yang memang sering dipakai. Kalau di dunia interogasi, kepolisian, itu membutuhkan tenses yang namanya past continuous dengan past perfect. Gitu ya. Jadi 5 tenses itu yang sangat penting memang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan nanti di dunia kerja. Dan itu sudah saya analisis dalam penelitian saya. Jadi saya sudah jelaskan apa sih fungsinya tenses itu, ngapain sih kita ribet-ribet belajar tenses. Alasannya, kenapa bahasa Inggris dipilih menjadi bahasa internasional? Karena memang bahasa Inggris itu yang pertama adalah bahasa yang istimewa menurut bangsa asing. Kenapa? Karena strukturnya jelas. Itulah tenses. Kenapa harus ada tenses? Kita mengungkapkan kalimat atau menceritakan sebuah kejadian sesuai dengan waktunya. Itulah tenses. Jadi tidak asal-asalan memang mahasiswa itu, mahasiswa di universitas apapun memang mempelajari bahasa Inggris khususnya grammar dan tenses. Karena kalian nanti berhadapan dengan penelitian dan kalian harus membaca jurnal. Dan setidak-tidaknya kamu bisa memahami topik atau teks yang kamu baca tersebut sesuai dengan bidang kamu. Nah, jadi tidak asal-asalan mungkin pemerintah memberikan mata kuliah bahasa Inggris sampai ke perguruan tinggi. Ya. Nanti di tingkat 4 pun, ketika kalian nanti pun di tingkat 2 akan disebar, tidak sekelas lagi, ada mungkin beberapa orang yang nanti masih saya ajar di 4 IA. Karena kakak kelas kamu sekarang pun masih saya ajar bahasa Inggris bisnis 1 dan bisnis 2. Ya. Jadi mungkin wajah kamu yang nanti nggak akan saya kenal lagi ya. Karena perubahannya cepat ya. Di tingkat 1-2 masih unyu-unyu, tingkat 78 semester 78 sudah aura-aura kedewasaannya itu sudah terlihat. Ya, jadi saya akan menanyakan satu persatu. Sebelum itu ada yang masih bertanya, mungkin kok saya Pak kemarin kok belum ada nilainya, saya kan sudah ditanya gitu. Ada? Sebelum saya mulai. Tidak, Pak. Kenapa selalu Asad yang jawab? Karena Asad ketua kelas. Oke, Asad. Kamu cepat refleksinya ya. Membantu teman-teman untuk menjawab. Baik. Kalian bisa santai-santai ya. Bisa santai-santai. Saya akan tanya si Prasetya dulu. Prasetya mana? Saya, Pak. Oke. Prasetya, kamu sudah mempelajari passive voice kan? Harus. Kan sudah Pak. Materinya. Iya. Oke. Tuliskan dulu di buku kamu itu, yang lain juga nanti bisa sambil belajar ya. Meskipun saya tanya Prasetya, karena topik ini tetap buat kamu semua. Prasetya, kamu bisa tulis di buku kamu atau ketik di komputer kamu kalau kamu pakai komputer. Ini kalimat saya ya. Coba ditulis. Ya. Sudah siap? Udah, Pak. Ya. Tulis kalimat saya. Ananda washes. Nanti kalau ada kata-kata yang nggak kamu tahu tanya ya. Tapi tulis dulu yang seperti yang kamu dengarkan. Yeah. Ananda washes her clothes every weekend.
Coba dibaca kalimatnya. Ananda washes a clothes every weekend. Enggak ada a clothes. Washes clothes. Clothes. E-nya enggak ada. E-nya enggak ada. Oh. Ananda washes clothes every weekend. Apa bahasa Indonesianya? Ananda mencuci pakaian setiap minggu. Iya, mungkin penulisan kamu sudah Setiap pekan. tadi saya dengarkan watches, bukan watches tapi washes, wash. Ya. Coba buat seperti yang saya ajarkan kepada kalian, untuk membuat kalimat pasif, kamu harus memahami dulu tenses di kalimat aktif. Nah, itu saya tanya tenses apa kalimat itu, Prasetya? Tenses kalimat Ananda washes clothes. Tenses kalimat aktif. Oh, bukan. Iya aktif. Maksudnya tapi masuk ke tenses yang mana? Aktif. Paham nggak pertanyaan saya? Tenses apa? Tenses Present kah, simple past kah, simple future kah? present. Present banyak. Ada present perfect, ada present continuous, present apa? Present continuous. Bukan. Simple Bukan, ya? present. Oh iya, simple. Oke, sekarang untuk membantu kamu membuat kalimat pasifnya Prasetya, kalau di simple present, to be yang kita pakai itu apa? Kalau simple present, to be-nya apa ya? Gambarannya gimana ya? To be-nya ada 3. Coba sebutkan. To be-nya to be is Iya, is. ya bukan sih. Is are. Oke, sekarang coba buatkan kalimat itu menjadi kalimat passive voice. Saya tunggu. Sebelum Prasetya saya minta jawabannya, saya ke Rizky. Muhammad Rizky mana? Saya, Sir. Oke. Muhammad Rizky, tulis di buku kamu atau di laptop kamu kalimat saya. Siap? Oke. Sudah? Siap? Siap, Sir. Oke. Aldo and Sion, coba ditulis Aldo and Sion buy some books every month. Coba dibaca kalimatnya, Ki. Aldo and Sion buy some books every month. Oke, sekarang kalimatnya sudah benar, bagus. Apa tensisnya? Masuk tensis apa itu, Ki? Simple present. Bagus. Buatkan kalimat pasifnya, saya tunggu. Saya ke Ananda. Mana Ananda? Saya, Sir. Ya. Ananda tulis kalimat saya. Sudah siap? My cat. Ya, sudah siap. Ya, my cat. Oke. Ya. Has eaten. Sudah. Has eaten. A fish. A fish. Seekor ikan. A fish. Nanda, sudah? Yes, sir. Coba dibaca lagi kalimatnya. Can you repeat? My
My cat has eaten a fish. Sekarang itu tenses apa, Ananda? Kalimat itu My masuk ke cat. tenses apa? Oh, Kalau ada kata bantu have dan has, itu untuk kalimat tenses ada dua pilihan, perfect atau present perfect. present perfect, sir. Bagus. Jadi Ananda, kalau kamu melihat ada kata bantu have dan has, ditambah nanti kata kerja bentuk ketiga itu adalah ciri-ciri present perfect. Kenapa disebut present? Karena kata Present perfect. have dan has. Kenapa disebut perfect? Karena kata kerjanya bentuk ketiga. Buatkan itu menjadi kalimat pasif, Ananda. Ketiga. Saya tunggu ya. Baik. Sekarang saya ke Aftal Yusuf. Yes, sir. Kamu kok gelap banget, itu memang kamera kamu nggak bisa? Wait. Oke. Nggak apa-apa, belum mandi juga nggak apa-apa, nggak usah malu. Sudah tahu? Oh iya, oke. Ya. Abtal, siap-siap tuliskan kalimat yang saya akan bacakan ya. Oke. Oke. Tuliskan kalimat saya. Norik is watching Rizda now. Norik is watching Rizda now. Sudah, Abtal? Rizda apa tadi, sir? Is watching. Ini Nikita kok baru masuk ya? Is watching Rizda now. Coba bacakan kalimatnya. Norik is watching Rizda now. Itu tenses apa, Abtal? Wait. Present continue kan, sir? Bagus. Kenapa disebut itu present? Karena to be-nya itu is, am, dan are, tergantung subjeknya. Kenapa disebut continuous? Karena kata kerjanya bentuk ing. Jadi disebut dengan present continuous. Buat jadi kalimat positif ya, Absal ya. Saya tunggu ya. Oke, sir. Baik. Saya ke Jonathan. Yes, sir. Oke. Sudah siap, Jonathan? Tuliskan kalimat saya ya. Yes, sir. Baik. Sion is holding a pillow now. Sion is holding a pillow now. Sudah, sir. Coba dibaca ulang kalimatnya. Sion is holding a pillow now. Tenses apa itu, Yo? Present continuous. Bagus. Pintar. Thank you. Saya tunggu. Buat kalimat pasifnya ya. Yes, sir. Saya ke Kurniawan. Kurniawan cuma ada satu kan? M. Kurniawan. Present. M. Kurniawan. Yes. Yes, sir. Baik, Kurniawan siap? Oke, tuliskan kalimat Of course. saya ya. Jonathan at
fried rice this morning. At itu bentuk keberapa itu, Kurniawan? 3. Salah. Bentuk pertamanya Kedua. eat. Bentuk keduanya at. Berarti bentuk ke? 2. Oke. Tuliskan kalimat saya. At. Jonathan Oke. ate fried rice this morning. Sudah? Oke. Coba dibaca. Sudah. Jonathan ate fried rice this morning. Tensis apa itu, Mas, bro? Tensis apa itu? Kalau kata kerja yang pakai bentuk kedua itu hanya ada satu tensis. Lalu saya ingat. Simple past. Bagus. Buat kalimat pasifnya ya. Oke. Thank you. Saya ke Irfan Joshua. Ada Irfan Joshua. Nggak hadir berarti ya. Ya, saya ke Sion. Ada tadi Sion. Ya, Sion. Sudah? Yes, sir. Ya, Sion. Sudah siap menuliskan kalimatnya? Siap, Mister. Oke. Tuliskan kalimatnya. I had. Coba. I had. Sudah ditulis? I had eaten some food. I had eaten some food Before before I opened I opened. my Zoom meeting. Open-nya bentuk pas ya, Mister? Iya, pasangan past perfect itu pasti ada simple past-nya. Pintar kamu. When I opened my Zoom, Before I opened my Before- Zoom meeting Zoom meeting just now. just now. Coba dibaca ulang kalimatnya. I had eaten some food before I opened my Zoom meeting just now. Tensis apa itu? Past continuous. Kalau continuous itu pakai ing, nggak ada ing di situ, nggak ada verb ing. Kalau tadi Past present perfect. perfect. Have dan has. Kamu kan ada had-nya, berarti kamu past perfect. Past perfect. Bagus. Oke, Bukan kalimat pasifnya ya. Saya tunggu. Oke, Mister. Saya ke Sri Budi. Ada Sri Budi di sini? Yes, sir. Oke. Oh iya, ini Sri Budi. Sudah siap menuliskan kalimatnya? Yep, sir. Iya. Rivano was watching a movie. Mana tadi? Yes. Iya. Rivano was watching a movie when I came to his house. When I came to his house. Kenapa? Sir, putus-putus, sir. Bisa diulang? Rivano was watching a movie.
Sudah? Sudah. When I came to his house, When I came, apa? Bentuk keberapa itu came? Apa kata kerja pertamanya? Apa bahasa Inggrisnya datang? Tribudi. came. Come. Bentuk keduanya came. Come, oh ya come. Came. Coba, when I came to his house last night. Coba dibaca dari awal. Rifano was watching a movie when I came to his house last night. Tenses apa itu, Bang? Past perfect, sir. No. Kalau ada ing itu continuous, tapi kamu continuous yang mana? Untuk menentukan continuousnya present atau past, lihat to be-nya. Apa to be yang kamu temukan di situ? Bang Tri. When? Itu bukan When, sir. to be. When. When itu adalah kata tanya. Atau kalau di tengah kalimat itu penyambung klausa. To be itu apa sih Tribudi? To be di simple past ada Kata penghubung. No. Berarti kemampuan dasar kamu masih kurang. To be itu kita gunakan ketika di dalam kalimat itu ada bentuk ketiga. Artinya berarti kalimat itu passive voice. Ini yang kita pelajari sekarang. Jadi semua tenses menggunakan to be ketika membuat kalimat pasifnya. Nah, to be itu juga digunakan ketika di kalimat itu tidak ada kata kerja. Contohnya Tribudi Rivaldi orangnya ganteng. Tribudi Rivaldi is handsome. Kenapa kita pakai is? Karena handsome itu bukan kata kerja. Jadi to be kita gunakan ketika di kalimat itu tidak ada kata kerja. Boleh ada kata kerja kalau ada keunikannya. Boleh pakai to be kalau kata kerjanya pakai ing. Itulah present continuous. Boleh pakai to be kalau di depannya itu kata kerja. Bentuk ketiga itulah past perfect. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Jadi semua kalian harus memahami to be untuk tenses-tenses yang kamu sebutkan tadi. Kalau kamu menggunakan tadi simple present, berarti to be-nya ada 3 tergantung subjeknya. To be-nya is, am, dan are. Kalau subjeknya I berarti am. Contohnya saya dicaci oleh Rizky. I am insulted by Rizky. Ya. Nah, kalau tadi tenses kamu itu perfect, apa sih to be perfect? To be perfect adalah been, B-E-E-N. Gitu. Apa sih to be untuk continuous? To be continuous adalah being. Ya, be ditambah ing, being. Apa sih to be untuk future? Be, B-E. Nah, jadi sudah paham ya. Yang lain juga saya jelaskan tadi. Jadi kita semuanya harus harus tahu to be ketika kita membuat kalimat passive voice. Tribudi buatkan kalimatnya ke kalimat pasif, saya tunggu. Yes, sir. Ada Hermania? Yes, sir. Iya. Sudah siap tulis kalimatnya? Siap. Oke. I will watch Korean drama. I will watch Korean drama. Ya. After this class. Coba diulang kalimatnya. I will watch Korean drama after this class.
Benar kamu mau nonton film Korea drama setelah kelas ini? Enggak. Bercanda. Oke, kenapa saya buatkan kalimat itu? Karena perempuan biasanya nonton film Korea. Itu tenses apa, Neng? Future. Kata bantu will itu untuk tenses apa itu? Simple future. Bagus. Simple future, pintar. Buatkan kalimat pasifnya ya, Mania. Yes, sir. Saya ke Eka, yang terakhir saya tanya hari ini. Eka, Yes, sir. Eka buka kameranya, saya pengen lihat wajahmu hari ini. Iya, bagus. Siap untuk tulis kalimatnya? Siap, sir. Iya. Karena kamu laki-laki, saya buatkan kalimatnya seperti ini. I am going to, coba ditulis. I am going to go to play soccer. go To play soccer. play. Soccer Yes, sir, udah. this afternoon. Harus jelas waktunya. Coba diulang kalimat saya, Mas Bro. I am going to play soccer this afternoon. Pinter. Tenses apa itu, Bang? Tenses apa? Tenses perfect apa ya? Langsung salah kalau perfect. Kalau perfect ada have, has, dan had. Di situ nggak ada have, has, dan had. Pernah kamu mempelajari simple future yang to be going to? Belum pernah, sir. Masa belum pernah bohong kamu? Orang di SMA saya pernah jadi guru. Di SMA semua kalian mempelajari tenses. Bohong kamu kalau nggak mempelajari tenses di SMA. Saya itu 6 tahun guru di SMA, jadi nggak, materi di SMA itu masih hafal banget saya. Ya, apalagi saya ngajar kelas 12 waktu itu. Saya lah guru BP-nya, saya lah guru ekstrakurikulernya, saya lah semuanya. Jadi saya hafal banget. Itu simple future, Bang, ya. Nanti kamu belajar di simple future itu ada 2. Ada yang pakai will, ada yang pakai to be going to. Bedanya kalau kita pakai will, rencananya itu masih belum pasti. Masih 50-50. Tapi kalau kita pakai to be going to, rencananya itu 75% sampai 99% akan benar-benar terjadi. Dua-duanya memang diterjemahkan akan. Ya. Nanti belajar lagi. Cuman saya minta buatkan kalimat itu menjadi kalimat pasif. Oke, Bang Eka? Yes, sir. Baik. Yes. Ya, saya kembali ke Prasetya. Mana Prasetya? Saya, Pak. Oh iya. Apa tadi kalimatnya yang saya kasih ke kamu, Bang? Anda washes clothes every weekend. Oke, mana kalimat pasifmu? Coba kamu baca. The clothes are washed every weekend by. Bagus banget. Kamu sudah paham berarti. Itu kata kerjanya bentuk keberapa itu, Prasetya? Yang bentuk pasifnya? Yang pasifnya verb 3. Pinter. Kenapa kamu pakai are to be-nya? Kenapa bukan is? Karena clothes-nya plural. Karena apanya? Karena clothes-nya plural.
Iya, plural itu masuknya ke they kan? Iya. Ya, pintar. Bagus. Thank you, Prasetya. Saya ke Rizky kembali. Mana kamu, Bang Rizky? Saya, Sir. Ya. Coba dibaca kalimat aktifnya tadi apa? Aldo and Sion buy some books every month. Yang pelan aja ngomongnya biar jelas. Coba. Aldo and Sion buy some books every month. buat kalimat pasifnya. Books are bought by Aldo and Sion every month. Oke. Bot itu bentuk keberapa, Ki? Ketiga, Bentuk pertamanya apa? by Bentuk keduanya? both juga. Kenapa kamu sebutkan bot yang itu bentuk ketiga? Coba jelaskan ke teman-teman. Kenapa ya? Karena itu bentuk kalimat pasif. ya pasif. Jadi orang sudah paham nanti, oh ini pasti bentuk ketiga ini karena ini kan bentuk pasif, ada to be-nya di depan gitu. Pertanyaan kedua, kenapa kamu di situ pakai are? Kenapa bukan pakai is to be-nya? Karena books-nya itu jamak banyak. Iya. Books-nya jamak atau books-nya lebih dari satu. Terima kasih Rizky, pinter. Oke, Sir. Saya ke Ananda, Miss Ananda. Saya, Sir. Coba dibaca lagi Neng kalimat aktifnya. My cat has eaten a fish. Good. Sekarang kalimat pasifnya. Kalimat pasifnya, a fish has been eaten by my cat. Bagus. Kenapa kamu pakai has? Kenapa nggak pakai have? Karena bendanya cuma ada satu. A fish. Kucing. Karena cuma ada satu. Iya, karena a fish itu masuknya ke it kan? Yes. Bagus. Thank you, Anda. Yes, sir. Ya, Yes. saya ke Mas Aftal. Bang Aftal, sudah di mana kamu? Baca kalimat aktifnya, Bang. Norik is watching Rizda now. Sekarang masukkan kalimat pasif. Rizda is being watched by Norik now. Coba diulang. Rizda is being watched by Norik now. Ya. Jadi kamu sudah paham kenapa kamu pakai being di situ, Aftal? Sebagai bentuk. Karena itulah to be-nya yang bentuk ing. Kan? Ya. Jangan kamu bingung, Pak. To be-nya kok mahasiswa yang pintar pasti akan bertanya seperti ini. Pak, is MR itu kan juga to be. Being juga to be, kata Bapak. Kok ada dua to be? Kan di situ tensesnya present continuous kan? To be present kan ada. To be continuous juga ada. Jadi dua-duanya harus ada di situ. Untuk membuat kalimat pasif bentuk continuous. Nah, pertanyaan kedua Bang Afzal, kenapa kamu pakai is? Kenapa bukan pakai are? To be untuk yang presentnya? Karena hanya satu orang. Siapa itu? Rizda. Iya. Karena Rizda itu masuknya ke he. He kan to be-nya she. To be-nya kan it kan? Berarti Rizda is being watched by Norik. Bagus. Thank you, Afzal. Thanks, sir. Saya ke Bang Yonatan. Mana kamu, Bang? Yes, sir.
Oh iya, itu kamu. Sebutkan kalimat aktifnya dulu. Sion is holding a pillow. A pillow now. Tambahkan now-nya biar jelas sekarang. Coba kalimat pasifnya, Bang. Pasifnya a pillow is being held by Sion now. Bagus. Held itu bentuk keberapa, yo? Bentuk ketiga, Pak. Ketiga dari hold. Bagus, kamu pinter banget. Kenapa pakai is di situ to be present-nya? Kenapa nggak pakai are? Karena a pillow-nya itu satu. Iya, karena subjeknya a pillow. A pillow masuknya ke it kan? Bagus. Thank you Bang Yonatan. Iya, Bang. Saya Iya, Bang. ke Mas Kurniawan. Muhammad Kurniawan. Mana kamu Mas Bro? Present, sir. Di mana? Oh iya. Oke. Kalimat aktifnya apa tadi Bang? Coba bacakan. Jonathan ate fried rice this morning. Iya. Sekarang kalimat pasifnya. Fried rice was eaten by Jonathan this morning. Bagus. Ya. Eaten itu bentuk keberapa dari kata eat? 3. Kenapa kamu, pertanyaan kedua, kenapa kamu pakai to be was? Kenapa bukan pakai were? Karena ada 2 to be untuk simple past. Karena Was dan were. ini di sini Jonathan satu orang singular. Jadi pakai was. Jangan lihat Yonatannya, tapi nasi gorengnya. Nasi gorengnya sekarang yang subjeknya kan? Iya, betul. Coba baca lagi kalimat pasif kamu. Fried rice was eaten by Jonathan this morning. Iya, was itu jangan hubungannya ke Sion, tapi ke nasi gorengnya. Nasi kan nggak pernah dihitung kan sama orang kan? Jadi hitungannya itu singular. Jadi fried rice itu masuknya ke eat. Jadi karena subjeknya eat, makanya kita pakai was. Jadi fried rice was eaten by Sion. Bagus, thank you Muhammad Kurniawan. Oke, ke Sion. Yes, sir. Bang Sion, mana wajahmu? Oh iya, karena banyak kalian di sini, saya harus lihat tanda light-nya. Oh iya, Sion. Apa tadi kalimat aktifnya? Coba sebutkan, Bang. I had eaten some food before I opened my Zoom meeting just now. Masukkan kalimat pasifnya. Some food had been eaten by me before I opened my Zoom meeting just now. Pinter kamu. Jadi banyak yang bingung, Pak. Di sini kan ada 2 kalimat. I opened, apa namanya? I open Zoom meeting juga 1 kalimat, Pak. Tapi Sion Eleazar bagus banget. Sekarang fokus kita adalah kalimat past perfect-nya. Itu yang kamu buatkan menjadi kalimat pasif. Jangan 2 kalimat itu. Jadi ketika nanti kamu menemukan kata when, setelah kata when itu hindari saja, nggak usah dia papain. Jadi kalimat utamanya yang kamu pasifkan. Pertanyaan kedua, Sion, kenapa kamu pakai been? Been itu digunakan untuk tenses apa sih? Kata kerja. Itu bukan kata kerjanya, Bang. Itu to be-nya. Kata kerjanya kan tadi To be. iya. Kan to be harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga untuk kalimat pasif. Jadi been itu adalah to be untuk kalimat perfect. Paham? Ya, bagus. Ya, Mister. Thank you, Sion. Saya ke Tribudi. Yes, sir.
Coba bacakan Bang kalimat aktifnya dulu. Rifano was watching a movie when I came to his house last night. Ini juga agak sama dengan kalimatnya Sion. Ada 2 kalimat. Tapi mana yang kalimat yang kamu pasifkan? Kita lihat. Coba kalimat pasifnya. Coba sebutkan Bang. A movie was being watched by Rifano when I came to his house last night. Iya. Jadi fokus kita adalah yang past continuous-nya. Setelah kata when itu biarkan seperti itu. Coba diulang kalimatnya biar yang lain dengar. A movie was being watched by Rifano when I came to his house last night. Iya, watch-nya itu bentuk keberapa? Ketiga. Iya, pasti bentuk ketiga. Karena itu adalah kalimat pasif. Bagus. Thank you, Tri. Yes, sir. You're welcome. My pleasure. I go to Hermania. Miss Hermania. Yes, sir. Iya, baca dulu Miss kalimat aktifnya. Hermania buka lagi kamera. I will. Ini hitam. Udah buka, sir. Oh, mungkin lagi. Oke, coba bacakan saja. Ya. I will watch Korean drama after this class. Ya, kalimat pasifnya. Korean drama will be watched by me after this class. Iya, bagus. Itu bentuk keberapa kata kerjanya? Untuk ketiga. Pasti bentuk ketiga. Jadi kamu sudah paham ya, kita harus menambahkan be setelah will untuk membuat kalimat pasif di kalimat tenses. Tenses apa tadi? Simple future. Iya. Mau future apapun nanti, itu pasti nanti harus pakai be. Ya, untuk membuat kalimat pasifnya. Sekarang sudah paham ya, Miss Hermania ya? Paham. Thank you, Neng. Saya ke Mr. Eka. Mana Bang Eka Rianto? Yes, sir. Oh iya, ini. Coba sebutkan dulu, bacakan dulu kalimat aktifnya, Bang. I am go to play soccer afternoon. Iya. Sebenarnya mana di situ kata kerjanya, Bang Eka? Kata kerjanya yang soccer. Yang soccer, bukan. Soccer itu bola, permainan bola. Itu bukan kata kerja. Kalau bermain sepak bola, bermain mana di situ bermain? Kata kerjanya bermain. Bahasa Inggrisnya apa? Play. Iya, itulah kata kerjanya Bang Eka. Jadi yang going to-nya itu bukan kata kerja. Itu artinya akan sama dengan will. Ya, coba dibaca lagi kalimat aktifnya biar yang lain paham. I am go to play soccer this afternoon. Go-nya jangan ada lagi. I am going to play. Go-nya dibuang. Berarti kamu salah. I am going to play soccer afternoon. Iya, setelah to baru diikuti oleh play. Jadi nggak ada I'm going to go to play. Nggak usah. I am going to play. Saya akan bermain bola sore ini. Nah, coba kalimat pasifnya. Soccer is going to play it by this afternoon. Ada yang kurang di situ. Tadi yang future itu Hermania pakai be kan? Nana Hermania. Yes. Will Yes, ditambah be. Ini juga Eka harus ditambah be. Berarti going to be played. Jadi tambahkan di situ be-nya sebelum kata kerjanya. Coba dibaca lagi. Soccer is going to be played by me this afternoon. Bagus. Jadi will be dengan going to be itu ciri-ciri passive voice untuk future. Sudah paham, Bang Eka? Paham, sir. Iya, bagus. Ya, mudah-mudahan
Yang lain yang tidak akan saya tanyakan, contohnya Aldo, Asad, dan yang lain, berarti tidak perlu saya tanyakan. Hanya saja kalian nanti jangan lupa belajar lagi, tapi banyak tadi penjelasan saya yang mudah-mudahan kalian bisa mengingatkan kalian untuk mempelajari kembali passive voice. Thank you guys. Hari ini kita sudah belajar bersama. Saya sudah melihat banyak peningkatan ya. Jadi minggu depan kita akan pakai V-Class. Minggu terakhir baru kita pakai Zoom lagi untuk terakhir kalinya. Mungkin sekedar chit-chat atau say hello dan mengulang kembali. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Kita tidak ada materi lagi, hanya passive voice. Mungkin minggu depan pun materinya mungkin saya buatkan 10 pertanyaan saja tentang passive voice untuk menambah mengingat kembali pelajaran tentang passive voice. Thank you semuanya. Sehat semua, jaga kesehatan. Salam buat orang tua di rumah ya. Bye. Ya, kalian bisa lihat. Thank you, Mr. Sehat selalu. Thank you for the happy